Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejagung, Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejagung menerima satu tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dari bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan. Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meskipun sudah diperiksa penyidik selama 11 jam. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah, benar. Sudah ditahan belum Pak Eva, Pak? Oh, kan baru dipakai sekarang. Nanti. Tapi beda Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditahan usai diperiksa 11 jam penyidik Kejagung. Kejagung
Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tankian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tankian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif. Dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan.